Lisa bagian 27 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa terdiam membisu. Air mata yang menganak sungai membasahi pipi cukup mewakili perasaan Lisa saat ini. Gadis cantik itu tidak mampu berkata apa-apa, hanya terdengar isak tangisnya saja. Karin memeluk tubuh Lisa yang terlihat ringkih, mencoba menenangkan sahabatnya itu. Dan tangis Lisa tidak terbendung lagi. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Karin. Aku yang membuatnya lumpuh, Kay. Aku yang membuatnya cacat. Tangisnya terdengar menyayat hati. Karin tidak mampu berkata apa-apa. Mata gadis itu berkaca-kaca menyaksikan betapa terpukulnya Lisa menghadapi kenyataan Saga mengalami kelumpuhan. Sementara itu, tidak jauh dari mereka duduk, Naya terpekur menatap dinginnya lantai. Ia membeku merenungi nasib orang yang selama ini selalu berbuat baik kepadanya dan juga kakaknya Lisa. Gadis belia itu pun tidak dapat membendung air matanya. Apa yang dirasakan kakaknya, Naya pun dapat merasakannya. Terlebih hubungannya dengan Saga sudah begitu dekat dan akrab. Yang Karin dapat lakukan hanyalah menghibur dan menenangkan keduanya agar tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. Kamu bisa menengoknya kapanpun kamu ingin menengoknya, Sa, tapi tidak sekarang. Kamu masih syok. Aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu di sana, ujar Karin. Ingat, kamu juga harus menjaga perasaan Erika. Ia baru saja menerima kenyataan Saga mengalami lumpuh. Jangan pula membebani pikirannya dengan hal-hal yang lain. Kamu tahu maksudku kan? Lisa masih terisak. Aku tahu kamu sangat terpukul dengan kejadian ini. Tapi kamu juga harus ingat, kamu tidak boleh larut dalam kesedihan. Kasihan Naya. Lihat dia, lihat murung sekali. Kalau kamu terus-menerus sedih, akan membuatnya ikut sedih juga. Kamu tidak inginkan Naya terus-menerus merasa sedih? Lisa hanya mengangguk dan kemudian melepas pelukannya. Ia mengusap air matanya dan berjalan mendekati Naya. Direngkuhnya adik bungsunya itu dalam pelukannya. Besok, kalau kamu sudah tenang dan siap, kita akan menengok Saga, oke? Kata Karin lagi. Lagi-lagi, Lisa hanya bisa menganggukkan kepala. Penyesalan mulai menghinggapi hatinya. Andai saja waktu bisa diputar kembali, ia akan bersikap lebih baik dan sabar saat itu. Mencoba mendengarkan penjelasan dari Saga, mengerti keadaannya dan semua sudah terjadi. Lisa harus bisa menerima kenyataan Saga terbaring tak berdaya di rumah sakit sekarang dan itu semua karenanya. Keesokan harinya setelah makan siang, Lisa dan Karin menjenguk Saga di rumah sakit. Setibanya mereka di ruang perawatan, Lisa mendadak ragu untuk masuk. Ia terlihat gugup dan tegang. Entahlah, mungkin ia merasa aneh ketika nanti harus bertemu dengan Erika yang notabene adalah calon istri Saga. Lisa, oh ayolah, bukankah kamu ingin melihat keadaan Saga? Karin merasa heran melihat Lisa justru terlihat ragu-ragu ketika mereka sudah berada di depan kamar Saga. Entahlah, Kay, aku merasa, baiklah, kalau kamu belum siap, kita pulang saja. Jangan kamu paksakan, ucap Karin. Tidak, aku akan melihat Saga, sahut Lisa. Kedua gadis itu pun melangkahkan kakinya memasuki kamar Saga. Mata Lisa nanar melihat Saga terbaring tidak berdaya di atas tempat tidur. Erika menyambut baik kedatangan Lisa dan Karin yang sebelumnya sudah bertemu dan berbincang-bincang dengan Erika, terlihat tenang, tetapi tidak dengan Lisa. Gadis itu terlihat tidak nyaman. Ia berusaha mengendalikan perasaannya saat melihat Saga dan Erika dalam waktu yang bersamaan. Erika, kenalkan, Lisa, temanku, dan juga teman Saga. Karin memperkenalkan Lisa yang selalu mencuri-curi pandang ke arah Saga yang tertidur pulas.
Lisa kemudian menjabat tangan Erika dan tidak lupa memberikan senyuman terbaiknya. Lisa, sepertinya aku cukup familiar dengan nama itu, ujar Erika membuat Elisa menjadi salah tingkah. Karin melirik ke arah Lisa, terlihat olehnya dengan susah payah sahabatnya itu mencoba untuk membuat dirinya merasa nyaman. Saga sering bercerita tentangmu, Lisa, ucap Erika sambil menatap Lisa. Oh iya, hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Lisa. Gadis itu nampak terkejut mengetahui Saga sering menceritakan tentang dirinya kepada Erika. Kamu adalah teman SMP yang ia cari selama ini dan baru bertemu beberapa bulan yang lalu, iya kan? Ia banyak bercerita tentang kamu yang dulu sering menjadi korban kejahilannya. Ia bilang ia suka sekali menjahilimu karena kamu cengeng. Dan ternyata momen-momen itu sangat membekas di hatinya. Sehingga meskipun kalian sudah cukup lama terpisah, Saga masih saja mengingatmu dan berusaha mencari dan akhirnya dapat bertemu lagi denganmu. Kalian pasti dulu sangat dekat sekali. Lisa menelan ludah. Tidak juga, aku dan Saga justru sering bertengkar. Kita seperti Tom dan Jerry, tidak bisa akur, katanya kemudian. Oh iya, tetapi mengapa Saga terus-menerus mencarimu hingga 2 tahun lamanya, mengingat kalian tidak bisa akur dulu? Entahlah, mungkin ia ingin melihat seperti apa korban kejahilannya dulu. Lisa mencoba mengelak anggapan Erika kepada Saga tentang dirinya. Dan ternyata kamu cantik sekali, Lisa. Pantas saja Saga tidak pernah dapat melupakanmu. Lisa tersenyum hambar. Oh, aku tidak tahu tentang itu. Bagaimana keadaan Saga? Tanya Lisa mencoba mengalihkan pembicaraan. Lisa tidak ingin dirinya menjadi bahan pembicaraan Erika karena ia tidak ingin gadis itu berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya. Dengan membiarkan Erika memancing Lisa untuk menceritakan masa lalunya bersama Saga, itu hanya akan membuat Erika merasa cemburu kepadanya. Ah, Saga, kamu ini bodoh sekali. Mengapa kamu menceritakan tentangku kepada Erika? Kamu mungkin tidak akan menyangka sebelumnya aku akan berhadapan langsung dengan Erika. Kamu membuatku harus bertemu dengannya. Erika menghela nafas panjang, kemudian memandangi Saga yang terlihat lebam di beberapa bagian wajahnya. Dokter baru saja memberinya obat penenang untuk mengurangi rasa sakit, dan ia tertidur sekarang, kata Erika. Dan mungkin Saga harus stay lebih lama di rumah sakit, sambungnya lagi. Maksudmu? Tanya Lisa setengah menggumam. Erika kemudian menjelaskan kemungkinan besar Saga akan mengalami lumpuh permanen. Erika juga berkata hanya mujizat saja yang dapat melepaskan Saga dari ancaman kelumpuhan. Ia mengalami trauma yang sangat berat pada tulang belakangnya. Apakah Saga sudah tahu tentang hal itu? Tanya Karin. Untuk sementara Saga tidak diberitahu mengenai keadaannya yang sebenarnya. Dokter tidak ingin ia shock dan hanya akan memperlambat proses penyembuhannya. Apakah Saga bisa sembuh dan dapat menggerakkan badannya kembali? Tanya Lisa merasa cemas. Menurut dokter, kemungkinan untuk bisa sembuh ada. Hanya saja akan membutuhkan proses yang panjang karena Saga harus rajin melakukan terapi untuk melatih otot-ototnya. Lisa merasa sedikit lega mendengar penjelasan dari Erika. Setidaknya Saga masih ada harapan untuk sembuh. Dan Lisa yakin Saga tidak akan menyerah dengan keadaannya. Saga pasti akan berjuang demi kesembuhannya. Lisa, sering-seringlah datang menjenguk Saga. Mungkin kehadiranmu bisa menghibur hatinya. Ia membutuhkan support dan orang-orang yang dekat dengannya. Dan kamu adalah salah satu orang yang ia butuhkan kehadirannya. Ujar Erika membuat Lisa tersentak. Saga tidak hanya membutuhkan support dariku saja, Erika, tetapi juga darimu, calon istrinya. Ia lebih membutuhkanmu. Aku dan Karin sebagai temannya pasti akan mendukungnya kapanpun ia butuhkan. Iya kan, Kay? Lisa mencoba mencari dukungan dari Karin untuk meyakinkan Erika.
Iya, tentu saja. Saut Karin gelagapan tidak siap dengan pertanyaan dari Lisa. Lisa melirik ke arah Karin memastikan sahabatnya itu tidak melontarkan kata-kata yang justru dapat mengacaukan suasana. Dan tak lama kemudian Lisa dan Karin berpamitan dan meninggalkan ruang perawatan. Lisa yang terlihat bersikap biasa-biasa saat bersama Erika, kini raut wajahnya kembali sendu. Ia merasa sedih setelah melihat keadaan Saga. Saga yang memiliki postur tubuh tinggi dan tegap itu terlihat terkulai tidak berdaya di atas tempat tidur. Ia sudah tidak dapat lagi menggerakkan tubuh bagian bawahnya dan mati rasa. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.